Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah kencang. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa explore kembali. Sebelumnya adanya mana Pak? Mbak? Ini sih, aku nggak lihat sih. Digoibkan ini. Kameranya busap dulu kok. Oh iya. Senang kalau jangan bisik. Adanya Mbak Dangik lagi demam. Ya. Baik teman-teman, kita melanjutkan eksplorasi tadi malam ya. Bahwasanya kita sudah mendapatkan sebuah berita yang menurut saya tidak sangat disangka-sangka. Bahwasanya makhluk yang pertama kali kita bertemu selain Nenek Parmi itu makhluk gagu yang bernama Juprino. Itu adalah dalang di balik semua permasalahan selama ini. Juprino ternyata adalah pelaku pemerkosaan si Nenek Parmi, di mana Nenek Parmi atau Gayu Parmi itu selama ini kan sedang mencari siapa pelakunya. Malah justru pelakunya itu tangan kanannya sendiri, orang terdekat. Juprino melakukan itu semua itu karena merasa ketakutan. Jangan sampai Nenek Parmi dengan dendam kesumatnya itu akan mencari siapa dalang di balik itu semua. Nah, akhirnya Juprino atau nama Ramli itu sengaja mendekat kepada Nenek Parmi dengan tujuan untuk membantu mencari pelakunya. Terus di lain sisi juga pengen dekat dengan Anaknya. karena hasil pemerkosaan itu si Parmi itu sampai Membawakan anak. hasil hamil teman-teman. Berita itu tidak banyak diketahui, mungkin yang mengetahui hanya dari kita ya. Jangan sampai berita itu terdengar oleh Nenek Parmi, karena tidak menutup kemungkinan dendam kesumatnya itu malah semakin menjadi-jadi jika sampai si Juprino ketahuan adalah dalang di balik itu semua. Juga kita mengupayakan untuk menyimpan itu rapat-rapat, karena sekalipun kita mengasih tahu, tidak menutup kemungkinan Nenek Parmi itu akan menghentikan itu semua. Ya. Itu tidak ada untungnya atau manfaatnya bagi kita jika kita hanya ngasih tahu. Nah, lebih baik kita menghentikan apa yang dilakukan oleh Nenek Parmi, terus kita selamatkan Juprino dan kita menunjukkan jalan yang benar. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Terkadang sebuah permasalahan besar itu ada di dekat dengan kita, cuma kita tidak menyadari ya. Maka lebih hati-hati dan lebih teliti lagi. Juga harus pandai-pandai yang namanya menyimpan sebuah kebusukan atau bangkai. Sepintar-pintarnya kita, lama-lama akan tercium juga baunya. Itu kata-kata pepatah mengatakan demikian teman-teman ya. Ya, untuk seluruh semua ini bisa diambil pelajarannya ya. Yang baik belum tentu baik, yang buruk juga belum tentu buruk. Karena ingat kata-kata yang Martaji, jroning ati ora bisa Ngerti. langkah sing ngerti Jroning segoro oh iya bisa diukur, jroning ati sapa sing ngerti. oh kayak gitu iya iya Kayaknya kayak gitu sih. Ya, Mas. Intinya tentang air juga kita mencari oh air iya juga. kita juga udah mendapatkan kabar dari Juprino, makanya malam ini saya mau menekan kepada Juprino lagi untuk membicarakan mengenai air Tirto Mirwoyo. Nirmoyo ya. Nirmoyo. Nah, informasinya dengan air Tirto Mirmoyo itu teman-teman akan menyembuhkan kepada siapapun makhluk yang gagu. Nah, target kita terutama itu kepada manusia-manusia yang terkena katanya kampung ya, sebelah itu loh. tergagu-gagu itu ya. Ternyanyi-nyanyi. Oh ya ternyata
Bukan yang mendengar. Iya, makanya aku dari tadi Dekan aku ya. Tapi udah dibenteng gitu. udah di benteng, cuma ya mbok Ada yang kupingnya peka banget. peka goreng. Yang kayak Mas Brandes itu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Langkah mundur deh. Langkah kencot. Oke, sebelum nonton video tim kasih, alangkah baiknya beribadah terlebih dahulu. Das. Ayuku. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tuan seterang Mas. Waalaikumsalam Tuan Serangga. Mohon maaf temanku. Saya datang menemui. Ini masalah keresahan hati saya. Keresahan hati apa maksudnya Tuan Serangga? Harusnya kalian tahu. Ini ada hubungannya dengan Dewi Manuta. Masalah waktu yang dibutuhkan oleh Dewi Manuta. Terus terang, saya tidak tahu kenapa. Tapi di dalam hati saya merasa tidak sabar. Ingin mendengar langsung jawaban dari Dewi Manuta. Tentunya kalian sebagai manusia juga mengetahui bagaimana rasanya menunggu. Terus terang saja, ini sangat membosankan. Ini bukan berarti saya tidak sabar menunggu jawaban dari Dewi Manuta. Tetapi cinta yang ada di dalam hati saya memaksa saya untuk bertanya-tanya kepada diri sendiri dan bertanya kepada kalian. Maksud saya menunggu jawaban dari Dewi. Sebenarnya entah itu jawaban atas penolakan ataupun jawaban atas penerimaan cinta saya terhadap Dewi Manuta, saya tidak masalah. Yang terpenting ada suara yang keluar dari mulut Dewi Manuta. Seperti ini Tuan Serangga. Ya, saya melanjutkan ucapan dari Tuan Serangga mengenai sebuah menunggu adalah hal yang membosankan. Ya memang benar, yang namanya menunggu, siapa sih yang mau menunggu? Walaupun menunggu itu sangatlah dekat, tapi kalau dirasakan itu sangatlah lama. Nah, untuk menjawab pertanyaan kapan, iya ataupun tidak, saya rasa posisi saya bukanlah posisi yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu semua. Tetapi manusia, saya rasa orang terdekat dengan Dewi Manuta yang paling saya kenal adalah kalian. Tentunya saya akan berbicara ini pada kalian terlebih dahulu. Ya, saya tidak ada orang di sekitaran Dewi Manuta yang paling dekat kecuali kalian. Ya saya sama memaklumi itu Tuan Serangga. Apa Tuan Serangga merasa waktunya akan terbuang jika harus menunggu? Itu yang saya rasakan. Bila mana Dewi Manuta mengatakannya, sekarang baik itu penolakan maupun penerimaan, saya akan terima dengan lapang dada. Apabila itu sebuah penolakan, saya akan ikhlas dan saya akan melanjutkan perjalanan saya sesuai perintah guru yang sudah diperintahkan oleh saya. Karena bila mana saya mengikuti kalian dan menunggu atas jawaban dari Dewi, saya rasa waktunya terbuang sia-sia manusia. Bila mana saya melanjutkan perjalanan sebelum Dewi mengatakan jawabannya, itu pun suatu ini sangat membingungkan bagi saya manusia. Sebenarnya saya butuh jawaban dari Dewi sekarang juga. Kalau boleh dan kalau bisa, dirimu sudi mengatakan keresahan hati saya ini kepada Dewi Manuta, supaya
dengan cepat Dewi Manuta bisa memberikan jawabannya kepada saya. Terus terang saja, untuk menambah waktu saya menunggu, saya mungkin tidak bisa. Mohon maaf manusia. Ya, saya sangat mengerti hal itu. Di mana seorang pendekar, waktu itu sangatlah berharga. Tapi ini bukanlah ranah saya, Tuan Septarangga. Alangkah baiknya engkau katakan sejujur-jujurnya, engkau katakan apapun yang ada di dalam hatimu kepada walinya atau romonya, Tuan Bilo. Mungkin Tuan Bilo bisa menentukan apakah pantas Dewi Manuta untuk dihadirkan, terus bertemu denganmu dan mengatakan jawaban itu ataupun tidak. Mengingat perasaan sebuah wanita ya, yang sangat sulit untuk ditebak. Terkadang naik turun moodnya, kita harus benar-benar perhatikan. Jadi jangan sampai jawaban yang keluar dari hati dan mulut Dewi Manuta justru adalah jawaban yang kurang tepat. Jadi kita harus benar-benar pertimbangkan perasaan hati dan pikiran itu harus selaras ya. Mungkin akan jelaskan sama Tuan Bilo saja nanti. Tolong Tuan Septarangga katakan ya sejujur-jujurnya saja atas apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Tuan Septarangga. Bagaimana? Sebenarnya, kalau untuk bertemu dengan Tuan Bilo, ada rasa tidak enak hati untuk mengatakan hal seperti ini. Karena pasti di pandangan beliau melihat saya adalah makhluk yang tidak sabar untuk menunggu. Tetapi di sisi lain, saya sangat memerlukan jawaban dari Dewi Manuta. Ini akan menentukan ke arah mana saya akan berjalan. Apakah saya akan melanjutkan pernikahan dengan Dewi Manuta, ataukah saya akan melanjutkan perjalanan sebagai seorang pendekar. Tuan Bilo memiliki wawasan yang luas. Saya rasa Tuan Bilo memiliki jawaban tersendiri atas keresahan dan unek-unek hatimu. Percayalah, ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali, Tuan Bilo sering memecahkan permasalahan, khususnya permasalahan saya pribadi. Apalagi ini mengenai permasalahan putrinya. Saya yakin Tuan Bilo memiliki sebuah rencana yang terbaik untuk kedepannya antara Tuan Septarangga dengan Dewi Manuta. Baiklah, saya akan berusaha berbicara dengan Tuan Bilo sebagaimana saya berbicara dengan orang tua. Tetapi saya mohon pada kalian, tolong bantulah saya berbicara dengan Tuan Bilo. Insya Allah sebisa-bisa saya nanti. Bersabarlah, saya akan panggilkan. Baik, manusia. Tuan Bilo, Perempuan itu memang kalau dihitung seperti itu butuh waktu yang lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Waalaikumsalam. Ada apa Kisana sampai memanggil saya ke tempat ini? Apakah ada hal penting yang ingin Kisana sampaikan terhadap saya, Tuan Septarangga? Saya seperti ini Tuan Bilo. Adanya Tuan Septarangga ada di sini. Tadi sudah membicarakan perihal kelanjutan mengenai hubungan dengan Dewi Manuta, di mana Tuan Septarangga untuk saat ini merasa terlalu lama jika harus menunggu, sedangkan
tugas seorang pendekar yang tidak bisa terbendung lagi, dan amat sangat disayangkan jika waktu itu akan terbuang sia-sia. Alangkah baiknya Tuan Sebarangga mengatakannya sendiri. Sebelumnya, maaf berikan maaf, Ayahanda. Mungkin ini akan terdengar sangat ini masalah keresahan hati saya. Saya ya seorang pendekar yang mana harus menentukan jawaban dengan cepat. Saya membutuhkan jawaban yang sampai detik ini saya tunggu-tunggu, yaitu jawaban dari Dewi Manuta. Jawaban tentang cinta saya terhadap Dewi Manuta. Sebenarnya saya tidak masalah apabila jawaban yang keluar dari mulut Dewi Manuta adalah jawaban penolakan terhadap cinta saya. Yang terpenting di sini, jawaban itu segera didengar oleh saya. Karena bagaimanapun juga, saya juga mengemban tugas dari guru saya untuk berkelana memberantas kejahatan. Di sisi lain, saya harus menunggu jawaban Dewi Manuta. Setelah saya pertimbangkan dan saya rasakan jawaban itu terlalu lama. Banyak waktu saya yang terbuang karena menunggu jawaban dari Dewi Manuta. Apabila Dewi Manuta mengiyakan ataupun menerima cinta saya akan menjadi suami yang baik dan saya tidak akan melanjutkan perjalanan untuk berkelana. Dan pasti guru saya akan mengerti akan hal itu. Tetapi di sini waktu yang begitu lama, bahkan sudah 1 purnama, saya menunggu jawaban dari Dewi Manuta. Tidak kunjung datang, tidak kunjung saya dengar. Saya membutuhkan jawaban itu, Ayahanda. Tenangkanlah hatimu Kisana. Saya memahami apa yang Kisana rasakan. Kisana adalah makhluk yang kuat. Kisana adalah makhluk yang tegar. Dan mengenai jawaban dari Dewi Manuta, saya tidak bisa menentukan jawaban itu Kisana. Yang bisa menentukan jawaban itu hanyalah Dewi Manutanya sendiri. Saya sebagai Romo hanya bisa mendoakan dan mendukung yang terbaik untuk putrinya Kisana. Jika Kisana setelah mendengar jawaban dari Dewi Manuta nantinya akan melanjutkan perjalanan ataupun akan menjadi suami untuk Dewi Manuta, itu adalah pilihan yang tepat. Di sini Kisana masihlah sangat muda. Jadikanlah kejadian tempo lalu sebagai pengalaman Kisana agar tidak terulang kembali di kemudian hari Kisana. Tentunya Ayahanda, kejadian yang sudah saya alami ini akan menjadi pelajaran bagi saya pribadi untuk melangkah lebih berhati-hati ke depannya. Dan saya mengingatkan kepada Kisana
Jangan sampai dendam Kisanak terhadap pembunuh ayah Anda Kisanak itu tumbuh kembali. Karena saya mendengar cerita masalah Kisanak dan Patih Danau Wulung. Adanya kejadian tempo hari lalu, saya mendapatkan sebuah pelajaran. Dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Dan untuk saat ini, saya benar-benar sudah melupakan dendam itu. Saya sudah benar-benar mengikhlaskan kepergian ayahanda saya. Saya hanya bisa mendoakan semoga beliau hidup dengan tenang di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Kisanak adalah pendekar yang sangat hebat. Kisanak adalah pendekar yang kuat. Kisanak dapat menentukan jalan Kisanak sendiri. Mungkin untuk mendapatkan jawaban yang Kisanak inginkan, saya akan mendatangi Dewi Manuta, sehingga Dewi Manuta dapat menemui Kisanak, agar Kisanak merasa lega dengan jawaban yang akan diberikan oleh Dewi Manuta nantinya. Dan saya harap setelah mendengar jawaban apapun itu dari Dewi Manuta, Kisanak harus menerimanya dengan lapang. Tetapi mohon maaf ayahanda, sejujurnya saya merasa malu apabila berhadapan langsung dengan Dewi Manuta. Walaupun di sisi lain saya sangat menanti-nanti jawaban dari dirinya. Sebuah permasalahan jika tidak dihadapkan secara langsung tidak akan pernah selesai Kisanak. Karena permasalahan ini adalah antara Kisanak dan putri saya Dewi Manuta, maka harus diselesaikan secara langsung antara Kisanak dan Dewi Manuta juga, bukan dengan makhluk lain ataupun orang lain. Orang lain hanyalah sebagai perantara dan mendukung apapun keputusannya nanti Kisanak. Saya kira dengan menemui wali dari Dewi Manuta saja itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi apabila dengan saya menemui Dewi Manuta itu adalah hal yang paling baik, saya siap ayahanda. Itulah hal yang paling baik untuk saat ini Kisanak, daripada perasaan Kisanak yang diambang dengan kebingungan. Nantinya jika Kisanak akan melanjutkan perjalanan pun, tentunya pikirannya tidak bisa terfokuskan terhadap apa yang menjadi tujuan Kisanak. Lebih baik permasalahan yang sedang ada saat ini diselesaikan secara langsung terlebih dahulu, biar Kisanak pun lega mendengar apapun nantinya jawaban dari Dewi Manuta Kisanak. Baik ayahanda, saya siap bertemu langsung dengan Dewi Manuta dan mendengar apapun jawaban yang keluar dari mulutnya. Baiklah, saya akan menemui Dewi Manuta terlebih dahulu dan mengatakan apa yang Kisanak inginkan. Dan mengenai jawaban nantinya, itu terserah Dewi Manuta Kisanak. Baiklah ayahanda, saya akan menunggu di sini. Mohon maaf Kisanak, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawanku. Bagaimana Tuhan? Iya po. Mohon maaf sekali lagi kawanku.
sambil menunggu Tuan Donggopilo berbicara dengan Dewi Manuta, mungkin saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menemui Dewi Manuta nantinya. Terus terang saja, saya butuh persiapan dalam hati saya. Siap Tuan, saya mengerti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sambil nunggu jawaban Dewi Manuta ya. Tutup dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bagaimana Om kamu? Apakah Romo sudah mengatakan? Sudah, Romo Pilo sudah mengatakan semuanya. Lalu, di mana Kang Mas Tarangga berada? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi ganggu. Apa ini? Ini dulu saya mainan bola pakai labu. Apa iya Mbak? Lagi dia masih segini. Ya, Bagaimana kabar kamu? alhamdulillah. Kering-kering sehat. Markon. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Assalamualaikum Tuan Tarangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah. Malu sata. Tuhan sata. Kamu keren sekali. Mohon maaf. Kamu fokus. Adinda Dewi Manuta. Pendekar Wadinda Pak. Bagaimana Kang Mas Tarangga? Apa yang ingin Kang Mas sampaikan? Silakan sampaikan saja. Sebelumnya saya mohon maaf. Sebenarnya saya sudah mengatakan ini kepada sahabat bukan, kepada ayahanda Tuan Donggopilo. Mereka berdua sepakat bahwasanya saya harus mengatakannya ini kepadamu. Jangan gugup Tuan. Santai mawon, santai ayo. Mungkin apa yang akan saya katakan terdengar seperti orang yang tidak sabar, tetapi memang begitu keadaannya. Terus terang saja, cinta yang ada di dalam hati saya kepadamu membuat saya tidak sabar mendengar jawaban apa yang keluar dari mulutmu. Saya rasa sudah lama waktu untuk saya menunggu jawaban yang akan kau berikan kepadaku. Saya seorang pendekar. Saya di sisi lain sedang mengemban tugas dari guru saya untuk berkelana memberantas kejahatan. Di sisi lain ada permasalahan hati yang sedang menunggu jawaban, yaitu jawaban darinya. Saya harus menyeimbangkan antara dua perkara itu. Maka dari itu saya ingin mendengar jawaban darimu sekarang. Sekiranya apa jawaban yang pantas untuk seseorang seperti saya yang sudah pernah membuat kesalahan dari dalam hidupmu. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Kang Mas Tarangga telah membuat Kang Mas Tarangga menunggu
atas keputusan saya ini. Karena sejujurnya saya tidak mau membuat pilihan yang salah untuk hidup saya sendiri, Kang Mas. Saya memahami Adinda Dewi Manuta. Saya memahami akan hal itu. Tetapi di sisi lain, sungguh saya tidak sabar mendengar apa jawaban yang akan kau berikan. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya itu sangat menyukai Kang Mas. Akan tetapi, entah mengapa hati ini masih merasa gelisah, Kang Mas. Dari beberapa sholat istiqoroh yang saya jalankan, itu memberikan sebuah pertanda dan gambaran agar saya tidak melanjutkan hubungan ini, Kang Mas. Salah satunya dengan adanya Kang Mas ingin melakukan ataupun meneruskan perjalanan menjadi seorang pendekar. Itu memperkuat jawaban saya, Kang Mas. Seperti ini Adinda Dewi Manuta. Sebenarnya apabila kau mengatakan tidak atas cintaku kepadamu, benar apa yang kau katakan. Saya akan melanjutkan perjalanan saya sebagai seorang pendekar untuk menumpas kejahatan. Tetapi apabila kau mengatakan iya terhadap cintaku padamu, saya akan melanjutkan perjalanan, tetapi bukan perjalanan sebagai seorang pendekar, melainkan perjalanan sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik untuk dirimu. Sekali lagi, saya minta maaf, Kang Mas. Mungkin jawaban ini membuat hati Kang Mas merasa sakit. Begitu pula dengan saya, Kang Mas. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kita, Kang Mas. Mas, Saya minta maaf, Kang Mas. Saya yakin jika memang Tuhan berkehendak ataupun Tuhan menjodohkan kita di lain waktu, Tuhan pun akan mempertemukan kita kembali, Kang Mas. amin. Jika bisa dibilang, di dalam hatiku itu sangat suka dengan Kang Mas. Tapi entah mengapa untuk saat ini saya belum bisa menerima itu, Kang Mas. Mungkin saja Tuhan ingin memberikan pelajaran untuk kita berdua, Kang Mas. Karena yang Dewi ketahui, jika Dewi menyukai makhluk melebihi menyukai sang penciptanya, itu maka akan diambil oleh Tuhan. Baiklah, Adinda Dewi Manuta. Mohon maaf, Kang Mas. Tidak apa-apa. Ini bukan kesalahan Adinda. Saya memahami jawaban yang Dewi lontarkan kepada saya. Mungkin ini sebagai hukuman atas tindakan saya beberapa hari yang lalu.
Saya memahami itu. Saya berharap kepada Kang Mas dengan adanya kejadian seperti ini sebagai pembelajaran untuk kita berdua, Kang Mas. Amin. Saya yakin jika Tuhan memang menjodohkan kita berdua, suatu saat nanti tentunya akan mempertemukan kita kembali. Lagi pula kita masih sangat muda, Kang Mas. Masih memiliki pandangan yang sangat panjang, Kang Mas. Lanjutkanlah perjalanan Kang Mas. Lanjutkanlah perjuangan Kang Mas. Saya doakan semoga Kang Mas selalu diberi pertolongan, selalu diberi keselamatan, dan selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Sesungguhnya Dewi, suatu saat, bahkan saat ini, terus terang saja saya masih berharap bahwasanya takdir Tuhan berada di pihak kita. Amin. Tetapi apabila untuk sekarang Tuhan menghendaki bahwasanya kita tidak boleh bersama, saya tidak apa-apa. Saya ikhlas. Dengan ini saya lega. Dewi sudah memberikan jawabannya, walaupun itu sebuah penolakan. Tetapi di dalam hati saya lega. Dengan ini sudah jelas. Berarti Tuhan menginginkan bahwasanya saya melanjutkan perjalanan sebagai seorang pendekar untuk memberantas kejahatan. Mungkin saja hasil berkelana saya nanti akan membuahkan buah yang manis nantinya. Tentang hubungan kita berdua. Amin. Terima kasih banyak Kang Mas atas pengertian dari Kang Mas ini. Jujur saja saya pun merasa kebingungan. Saya merasa gelisah. Bahkan saya merasa sedih untuk mengatakan ini semua, Kang Mas. Tidak usah bersedih, Dewi Manunggal. Kau sudah melakukan sholat untuk meminta petunjuk kepada Gusti Allah. Dan Gusti Allah sudah memberikan jawaban atas keresahan hatimu. Terimalah. Walaupun ini sedikit menyakitkan bagi kita berdua. Tetapi saya yakin jawaban dari Gusti Allah adalah jawaban yang terbaik. Amin. Mungkin memang saat ini kita belum pantas untuk disatukan. Saya hanya bisa berdoa. Semoga saja suatu hari nanti, suatu waktu nanti, rasa sayang saya terhadap Kang Mas bisa disatukan oleh Tuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mumpung Dewi berada di sini dan sudah mengatakan jawaban itu, saya akan sekalian berpamitan dengan Dewi. Mungkin ini terakhir kali saya melihat Dewi. Saya tidak tahu kapan lagi akan bertemu dengan Dewi. Begitu pula Dewi bertemu dengan saya. Saya akan melanjutkan perjalanan panjang untuk menumpas kejahatan sebagai seorang pendekar. Selalu jaga diri, Dewi. Semoga rahmat dan kemurahan hati dari Sang Maha Pencipta selalu menaungimu.
Begitu pula dengan kalian, kawan-kawan. Tuan Sabtarangga. Berhati-hatilah. Saya yakin masalah yang kalian akan hadapi jauh lebih berat dari masalah yang sebelumnya kalian sudah hadapi. Oke. Saya mohon pamit, akan melanjutkan perjalanan. Ya, terima kasih sudah banyak membantu. Walaupun terkesan tidak lama, tapi menurut saya Tuan Sabtarangga sangatlah berarti, apalagi dalam kehidupan kami. Begitu pula sebaliknya. Kehadiran kalian dalam hidup sangat berarti, memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi saya. Terima kasih sebelumnya atas apa yang kalian berikan kepada saya. Hati-hati, Tuan. Assalamualaikum Sebelumnya warahmatullahi mohon maaf, Tuan. wabarakatuh. Ada apa, sahabat? Ada sesuatu yang ingin saya titipkan kepada Tuhan. Tolong simpan ini baik-baik. Terimalah Tuhan, walaupun tidak langsung. Kau yakin menitipkan ini padaku? Saya yakin, Pak. Jika suatu saat nanti kita bertemu, mungkin itulah yang akan menjadi bukti pertama bahwasanya kita pernah bertemu sebelumnya. Terima kasih sahabatku. Saya akan menjaga ini dengan baik. Saya tidak akan melepaskan pemberian ini dari tanganku. Terima kasih. Hati-hati. Saya mohon pamit. Sahabatku dan Dewi, doakan selalu semoga saya dalam lindungan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Om Kana, Baik, Dewi. saya akan kembali terlebih dahulu. Maafkan Apakah saya. Tapahkanlah hati. Terima kasih. Bertenang dirilah. Ini hanya sementara. Baiklah, terima kasih banyak. Putus, Dos. Assalamualaikum Putus. Waalaikumsalam. Tolak. Aduh, jawabannya pasti. Bah, ditolak beneran? Ini Dewi pasti murung lagi nih. Baik teman-teman, saya lagi tidak bisa berkata apa-apa. Saya masuk ke benar-benar perasaannya seorang pendekar Sabtarangga, di mana dalam keadaan yang sakit hati begitu parah, tapi dia masih bisa tegak dan berdiri. Benar-benar ditolak apa Mas? Iya. Ya Allah. Bukan ditolak, ya untuk mendewasakan diri terlebih dahulu lah, mencari jalannya masing-masing. Mungkin untuk saat ini belum pas kayak gitu. Oh. Ya lagian dipikir-pikir masih muda banget sih yo. Apa kamu tahu? Ya, dari mukanya Jembarkun kan muda begitu loh. Anunya sama saya ya. Oh loh. Dari segini. Oh iya yo. Saya nggak zamanin lagi zaman bocah sih yo. Labu itu loh. Baik teman-teman, ya doakan yang terbaik bagi mereka berdua. Amin. Semoga next time bisa Happy bertemu ending lagi lah ya. dan yang penting bahagia endingnya. Kayak lagunya siapa aja? Temen oke nih dari sana. Teman-teman konangan gendakan. Hah? Teman-teman konangan gendakan. Oh, alay. Oh, Raiso tadi siji. Apa bukan jajalan aku? Enggak, yang paling kan sih yang kenangan paling pas gendakan itu kayak itu. belum ngerasain itu paling pas kayaknya. Iwak peyek. Oh iya. Iya. Baik Tapi teman-teman, nggak kita apa-apa lah. aja terlebih dahulu ya. Ayo lanjut. Tuh kancil. Jangan gitu, Pak. Kancil.